di perumahan Grand Taman Hayati. Kita akan coba ngobrol-ngobrol sama yang punyanya dan sama teman saya juga, namanya Mas Tris. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama dia. Jadi buat teman-teman yang belum punya rumah, gimana sih caranya biar supaya bisa approve rumahnya, dan seperti apa spek bangunan yang layak untuk kita beli. Karena kan kita beli rumah kan kita tempatin itu bukan setahunnya 2 tahun, tapi kan selamanya. Nah, jadi kualitas bangunan itu juga sangat perlu dipertimbangkan dan perlu diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Oke, saksikan ya. Ini kita udah nyampe, mari kita coba cari orangnya ya. Halo Bang Tris, Mas Romi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, ini di vlog saya hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih, Mas Romi dan Mas Tris. Kan buat kemarin sempat banyak tuh yang komen, ada juga yang nge-DM saya. Nah, gimana sih Mas punya rumah? Nah, ini kita sharing nih, berbagi tips. Nah, mungkin nanti dari sisi Mas Romi menceritakan tentang spek bangunan seperti apa yang harus diperhatikan sama konsumen untuk memilih rumah. Nah, kalau Mas Tris kan nanti bisa ngebantuin dari sisi gimana cara ngeplaynya, karena kan dia yang paham nih, Mas Tris nih ya, Mas Tris. Nah, Mas Romi, ini kan kita lihat ya sama-sama di sini kan bangunannya kan masih ada yang masih proses dibangun. Nah, mungkin Om Romi bisa sedikit nih ngasih share-nya gimana cara untuk kita menentukan rumah yang layak untuk kita tinggalin di sini, terus spek-spek bangunannya mungkin bisa lah dikasih tahu. Ya, untuk rumah yang ini nih ya Mas ya, nah, kita bangun speknya lumayan bagus nih. Ya. Pertama, dinding kita pakai bata merah. Pakai bata merah. Ya, ini contoh masih aja tuh. Oh, mana? Laser. Coba Om, yang mana Om dindingnya? Oh, berarti kita harus pilih rumahnya pakai bata merah ya. Ya. Usahain kalau rumah cari yang bata merah. Kualitasnya itu pasti jauh lebih bagus. Oh gitu. Karena itu akan istilahnya kalau pakai bata merah sama hebel, kalau bata merah itu akan adem. Akan adem rumahnya ya. Nah, itu guys. Berarti kita harus cari rumah yang batanya merah. Bata merah ya Om Romi ya. Bentuknya pakai fondasi cakar ayam. Cakar ayam. Titik. Setiap sudut kita pasangin nih. Oh, semuanya. Kembali untuk rumah tingkat, fondasi bawah itu nomor 1 ya Mas ya. Wes, mantap. Oke, keren. Misalnya tuh balongannya tuh besar-besarnya tuh. Terus spek besi yang kita pakai juga lumayan besi ulir. Oh iya. Oke, ini rumahnya tipe berapa ya Om Romi ya? Ini tanah 85 bangunan 120. Untuk kelas rumah klaster menengah ke atas. Menengah ke atas. Ya. Oke. Speknya udah lumayan mewah, bahan granit. Bahannya granit. Kusen itu kombinasi. Pintu utama kita kasih kusen kayu karena dia pintunya panel. Kalau pintu panel dikasih aluminium kurang kuat. Ya. Apalagi kalau untuk yang aluminium tuh kayak kamar mandi, jendela, supaya kena hujan kenapa dia lebih kuat. Spek yang selanjutnya itu pasir, itu sangat mendukung tuh Mas. Pasir. Supaya hasil dari plesteran itu tidak pecah. Oh gitu. Gunakan pasirnya. Rangkas abadi. Ya. Pilih rumah itu kita kunjungannya memang pas lagi proses pembangunan gini ya Om itu ya. lebih bagus biar nggak kalau istilah kita beli rumah itu nggak kayak kucing dalam karung. Oke. Pada proses pembangunan itu sebaiknya diliatin terus. Takutnya kurang apa, pengen apa, itu bisa langsung dikerjakan. Oke. Dibanding kalau sudah jadi nanti dia bobok, ini itu akan terjadi keretakan. Jadi 2 kali kerja ya Om ya. Kerja. Dan kualitas. Kerjanya nih Mas, kita lihat nih. Ini kusen kayu yang Om Romi bilang ya. Kita pakainya pintu panel. Pintu panel? Berarti kalau aluminium itu kurang kuat. Kalau untuk sering dibuka biasanya dia akan lompat. Oke. Kita Pakai. lumayan, tapi ini kualitasnya sudah lumayan. Udah lumayan bagus ya. Diutama lagi nih, untuk acian dalam kita pakai semennya semen putih kurang 3 roda. Semen. Dia bisa menghemat keretakan sampai 60%. 3 roda. Ya, khusus acian. Oke, itu buat aciannya ya. Buat dalam. Ya, itu bisa menghemat keretakan sampai 60%. Oke, keren. Nah, ini tenaga kerja ini ahli-ahli ini. Mas. Nih, profesional nih. Nah, snap ya. Hasil kerjanya situasinya lurus.
Iya ya, semua ya. Karena pakai gitar, pakai itu. Om Romi, Ya. kita boleh nggak lihat rumah yang udah jadi seperti apa Om Romi? Nah ini rumah contoh kebetulan yang sudah jadi, sudah dibeli tapi baru akhir bulan ditempati orang ini. Oke, yuk kita lihat sama-sama ya. Gede ya rumahnya Om Romi ya. Wah, udah ada lampunya nih. Wih, keren. Nah, ini kamar yang pertama di sini ya. Pertama ya. Di bawah ya. Di bawah pertama ada setnya warna putih, tapi warna putih tetap saya pakai interior. Interior. Jadi warna pertama ini Oh, Mas Romi itu lubang apa ya, Mas Romi? nah itu sengaja saya siapin kalau AC bisa dibuka lagi tuh. Jadi yang buat Ya. AC udah ada di situ Sudah ya. siap. Pembuangan colokan sudah siap. Jadi begitu AC datang tinggal masuk. Berani ya. Oke. Ini kita coba naik ke lantai 2, Om Tris. Di lantai 2 kamarnya berapa nih, Om Tris? Ada 3 kamar. Ada 3 kamar di atas. Wih, berarti total 4 kamar ya? Untuk request ya. Ternyata request. Nah, di atas juga ada ruang keluarga ya. Nah, ini juga ada kamar mandi di atas. Ini kamar. Yang gede ini kamarnya. Nah, sampai kita ke sequence bagaimana tips untuk memiliki rumah idaman Anda semua. Nah, di sini ada teman saya, Mas Tri. Kita coba ambil sedikit pengalamannya beliau sampai dia berani untuk memutuskan ingin membeli rumah. Nah, itu kan nggak semua orang mempunyai keberanian di saat situasi seperti ini untuk membeli rumah. Nah, kita akan coba ngobrol sama Om Tris gimana kemarin pengalamannya dia sampai dia bisa punya rumah. Oke, Om Tris. Halo. Nah, ini kita mau sharing nih, Om. Kan sekarang udah agak mulai sulit ya kita Ya. untuk membeli rumah. Kan tadi infonya juga seperti itu. Nah, terus gimana caranya di situasi seperti ini, terus harus mengeluarkan uang setiap bulan. Nah, sampai kita bisa menentukan untuk kita pengen punya rumah itu caranya seperti apa ya, Bang? Mungkin bisa di-share ke kita ya, Bang. Caranya gimana, Bang? Ya, sama awalnya pun saya juga merasa takut Bang untuk ambil rumah gitu. Oke. Yang tadinya saya juga ngontrak. Tadinya kontrak. Saya ngontrak itu kurang lebih di 6 tahun saya ngontrak. 6 tahun. 6 tahun dan setahunnya itu awalnya di 15 juta terus naik gitu kan ya. Itu selama 6 tahun saya baru sadar ternyata ngontrak itu strategi yang salah buat saya. Iya benar ya. Padahal Prinsip ya. Iya, padahal sebenarnya uang yang dari hasil kontrakan itu bisa kita kumpulkan ya, Bang ya, untuk kita berstrategi untuk kita membeli rumah ya. Ya. Nah, saya ngontrak selama 6 tahun, saya dapat undangan dari teman saya yang sama tempat tinggalnya di Depok sama saya. Di Depok. Ya, Oh, iya. saya main ke rumah teman, rumahnya kok keren banget ya, gitu kan. Ini harganya berapa, gitu kan. Cuman senyum doang. Oh. Wah, dalam hati nih, nggak mampu nih gua kayak dia nih, Iya. dalam hati. Udah Kira pesimis. miliaran harganya ya. Ya, udah pesimis gitu kan, terus ngobrol-ngobrol dapat motivasi dari teman saya juga kan,
lo pasti bisa kok untuk beli rumah kayak gua gitu. Oh. Kebetulan satu kantor. Dia pertama kali tinggal di sini, Bang. Iya, pertama kali penghasilan Oh. sama setiap bulan, ya, tapi dia bisa beli rumah dan saya masih ngontrak. Oke. Nah, Kayak itu gitu. kemarin pas Abang memutuskan untuk punya rumah itu tadi, karena Abang pikir tadi ya, satu Abang ngontrak, uangnya juga keluar, tapi Abang juga sayang kan ngontrak ngeluarin 20 juta sampai 30 juta, tapi itu masih rumah orang. Rumah orang. Nah, sebenarnya kuncinya itu ya. Nah, terus kan kita suka takut tuh, Bang. Kita memang kita kerja, kita punya penghasilan. Nah, terus kan kita suka ditakutin ada, wah ini gimana ya kita bayarnya, bisa apa enggak ya. Nah, itu gimana Bang bisa mengatasi semua itu, Bang? Kalau itu untuk segi finance semua masing-masing. Jadi teman-teman juga semua cara pengaturan memanage keuangannya ya. Iya. Tergantung ke teman-teman. Tapi satu, saya mau punya rumah. Oke, Kalau kuncinya saya itu ya. kontrak, kalau saya ngontrak pasti ya mungkin di 80% teman-teman kalau ngontrak mau beli aset, contoh misalnya mau beli TV yang lumayan atau mau beli sofa yang lumayan, itu pasti mikir-mikir. Iya. Perabotan yang untuk ngisi kontrakan nggak mungkin untuk yang harganya yang kita pengen gitu kan, Iya. yang lumayan harganya gitu. Pasti sayang kan karena pindahan kan rusak barang-barang. Iya. Jadi kalau saya optimis, saya pengen saya pasti bisa punya rumah. Kalau saya punya rumah, saya pengen beli ini itu yang saya rawat rumah saya sendiri. Iya. Kayak gitu. Berarti kuncinya kalau yang saya simpulkan cuma nekat ya, Bang ya. Berani ya, Bang ya. Berani. Nah, karena kalau misalkan kita nggak kita nggak berani untuk memulai sesuatu yang baru, ya kita pasti jalan di tempat pastinya. Betul. Nah, untuk cara approvalnya seperti apa itu gimana, itu nanti mungkin Bang Tris bisa bantu buat teman-teman yang ngelihat video ini gimana caranya bisa punya rumah sampai mau nge-playnya seperti apa. Nah, Bang Tris ini bisa ngebantuin, bisa contoh nih misalkan teman-teman suka sama rumah yang kita lihat di video sebelumnya, pengen tinggal di sini. Nah, itu Bang Tris juga bisa bantu ya, Bang ya. Bisa. Untuk sampai approve dan tinggal di tempat Grand Taman Hayati ya, Bang. Grand Taman Hayati. Lokasinya di Depok. Depok pasar. Di Depok. Parung. Pasar Parung. Oh ya, oke. Berarti sebenarnya masuknya bukan Parung. Sawangan ya, Bang. Sawangan. Nah, itu Kecamatan Sawangan. perencanaan tolnya juga deket dari sini ya, Bang ya. Tol dekat ini kurang lebih dari rumah 5 menit. Dari rumah 5 menit. Dekat Kubah Mas, terus minimarket, rumah sakit dekat. Gitu. Nah, kalau untuk ini kayak akses ke tempat kesehatan, rumah sakit itu juga ada di sana. Dekat banget. Dekat Yang pertama banget. itu kalau kita udah rumah tangga, pertama itu minimarket, rumah sakit, itu harus dekat. Ada di sini. Ada. Oh, dekat. Dekat banget. Nah, contohnya rumah sakit apa yang di sebelah sini, Bang? Rumah sakit Permata Depok. Rumah sakit Permata Depok. Itu dekat banget. Oke, terus ada lagi nggak yang lain? RSUD Depok, RSUD dekat sini Depok, juga. dekat juga. Oh iya, oke. Nah, banyak juga ya, Bang ya. Yang paling penting sih, Kesehatan ya. Berarti yang paling nggak penting bebas banjir kalau saya sih. bebas banjir. Bebas Nah, banjir. Kalau kita benar. beli kan ada orang. Benar. Ini bebas banjir. Saya tinggal di sini udah 3 tahun dan alhamdulillah belum pernah banjir. Kemarin tanggal 1 tahun baru tahun 2020 banjir semua kan. Iya. Depok yang saya tempatin di sini nggak ada banjir. Keren. Nah, itu berarti untuk kita memilih rumah yang tadi yang terakhir dibilang sama Mas Riz itu juga jadi catatan. Kita lihat juga situasi rumahnya banjir apa enggak ya, Bang ya. Jangan sampai kita dapat rumah yang murah cuman harganya sekian ratus juta tapi banjir. Nah, itu bisa merepotkan kita setiap harinya ataupun di setiap tahunnya nantinya. Oke, nah ini sekarang nanti kita ke rumahnya Bang Ruli ya. Oleh teman saya. Nah, ini temannya Om Tris yang pertama kali tinggal di sini. Nah, kita sharing juga sama dia nanti gimana proses awal dia untuk mengajukan rumah, tips apa yang dia miliki sampai dia bisa tinggal di rumah ini. Oke.